Di Xia Feng Tianxing, saya pikir Anda pasti mendapat banyak masalah saat bertarung melawan Void. Saya mendapat beberapa informasi tentang Void di sini secara tidak sengaja, dan saya ingin membaginya dengan Anda. Semua elit dan yang kuat pasti lebih mudah untuk berurusan dengan makhluk-makhluk kosong ini daripada saya. Singkirkan mereka secepat mungkin, dan kembalikan perdamaian ke dunia. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua iblis yang hadir merasa ngeri. Apa? Kamu mengusir makhluk kosong? Setelah berbicara, Mozu berdiri dengan penuh semangat, dengan ekspresi gembira. Cepat. Katakan padaku bagaimana melakukannya. Penampilan ras iblis lainnya jelas jauh lebih baik, dan mereka mengangguk dalam diam. Kalau begitu aku ingin meminta Laksamana Feng untuk berbagi sedikit. Jika Void ditolak di masa depan, aku akan datang untuk memberi hormat. Feng Tianxing mengangkat tangannya tanpa menunggu mereka selesai berbicara. Aku memiliki batu roh yang terbatas di tanganku. Dan aku perlu menyimpan beberapa jika makhluk kosong itu berubah. Jadi aku akan mempersingkat cerita. Makhluk kosong adalah satu kesatuan. Semua individu berbagi kesadaran yang sama. Anda dapat menganggapnya sebagai keseluruhan. Tidak mungkin bagi kami untuk memiliki keuntungan dalam situasi pertempuran secara keseluruhan. Tetapi kami adalah sekelompok individu. Saat menghadapi situasi di depan kita sendiri, dapat memiliki keuntungan yang lebih besar. Saya sarankan untuk mengirim tentara elit untuk melawan makhluk kosong. Makhluk kosong memiliki kemampuan untuk merusak iblis dan meminjam mayat mereka. Jadi saya tidak menyarankan untuk melakukan pengorbanan yang tidak berarti. Saya harap Anda mengelola bawahan Anda dengan baik. Ini sangat penting. Ingat, meninggalkan dua kata paling penting ini. Feng Tianxing langsung memutuskan kontak dengan para laksamana ini. Sedu di samping melangkah maju dan bertanya dengan hati-hati. Tuan Feng, jika Anda mengatakan itu, dapatkah mereka mempercayainya? Penjelasan semacam ini terlalu tergesa-gesa. Dan tempat Feng Tianxing benar-benar menikmati ketenaran hanya di yurisdiksinya dan sekitarnya, dan setan di tempat lain belum pernah melihatnya. Jelas tidak mungkin untuk menekan mereka dengan nama Feng Tianxing. Buang-buang waktu dan uang ini kemungkinan besar merupakan ketidakpercayaan dari setan-setan ini. Feng Tianxing juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak mungkin, hanya ada begitu banyak hal yang bisa kulakukan. Apakah mereka percaya atau tidak? Tidak ada hubungannya denganku. Bersikaplah baik pada dirimu sendiri. Aku tidak bisa mengendalikan orang lain untuk saat ini. Dan bukan giliranku untuk mengendalikan. Aku hanya ingin malu pada hatiku. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing meninggalkan kedalaman rumah Laksamana, hanya menyisakan Sedu dengan wajah bingung. Begitu perang dimulai, Sedu dapat dengan jelas merasakan bahwa Feng Tianxing telah mengalami perubahan besar. Dia bukan lagi orang yang sangat stabil di masa lalu. Pilihannya, lebih sering daripada tidak, adalah tentang menjaga dirinya sendiri. Setelah memikirkannya, Sedu menggelengkan kepalanya. Dalam situasi ini, memang terlalu sedikit yang bisa dilakukan. Saya tidak cukup rasional. Berapa banyak yang bisa saya hemat tidak ada hubungannya dengan kita. Tuan Feng benar-benar hanya melakukan yang terbaik. Feng Tianxing tidak tahu tentang kekhawatiran yang luar biasa. Dia baru saja mendapatkan ketenaran. Adapun reputasi yang dibawa oleh akademi, tidak diakui oleh iblis lain dan bukan milik kehormatannya. Jadi Feng Tianxing tahu bahwa dia sendiri tidak dapat meyakinkan setan-setan ini untuk mempercayai kata-katanya. Daripada membuang-buang pikiran untuk masalah ini, lebih baik lakukan gelombang screening langsung. Pilih setan-setan yang mau percaya pada Anda, dan gunakan informasi yang telah Anda jelajahi dengan susah payah sebagai imbalan atas kepercayaan mereka. Sehingga membentuk kekuatan Anda sendiri. Jika invasi Void hanya memiliki sarana sekecil itu hanya masalah waktu sebelum klan iblis tingkat tinggi menolaknya. Kunci sebenarnya dari pertempuran ini terletak pada iblis-iblis bawah ini. Bayangkan saja. Dengan kebiasaan iblis, bagaimana mungkin menyelamatkan iblis dengan kekuatan lebih rendah dari diri sendiri? Setelah iblis tingkat rendah ini dimakan habis, itu berarti fondasi iblis telah dihancurkan. Bahkan jika kehampaan tidak ada di tengah pertempuran tingkat tinggi. Sekalipun Anda menang, Anda tetap akan memenangkan kemenangan keseluruhan. Setiap gerakan kehampaan hampir mengenai titik vital iblis yang mematikan. Rencana seperti itu tidak terlihat, tetapi memberi Feng Tianxing peluang besar. Selama perang masih berlangsung, iblis tingkat tinggi pasti tidak akan bisa memahami pikiran iblis tingkat rendahnya. Dia bahkan ingin menghadiahinya atas pelayanannya yang berjasa dalam melindungi iblis biasa. Ketika perang berakhir, selama yayasan sendiri benar-benar didirikan, maka tidak akan ada yang salah dengan klan iblis berpangkat tinggi. Mereka dapat menggerogoti kekuatan mereka sedikit demi sedikit, dan tanpa pertumpahan darah, mereka dapat membatalkan status kaisar iblis saat ini. Kalaupun tidak bisa tercapai, paling tidak partai tersendiri. Di wilayah mereka sendiri, tidak peduli apa yang mereka lakukan, iblis tingkat tinggi hanya bisa menutup mata. Karena betapapun buruknya Feng Tianxing, dia juga seorang pahlawan yang telah menyelamatkan api untuk para iblis. Jika dia dihukum secara langsung, itu akan membuat orang kehilangan hati.
Secara alami, Feng Tianxing tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Sekarang kata-kata ini bukan hanya pengingat, tetapi juga pemutaran. Setan-setan yang tidak mendengarkan saran saya pasti tidak akan mendengarkan perintah saya di masa depan. Bukan hal yang buruk bagi kepala berduri seperti itu untuk jatuh ke dalam pertempuran dengan kehampaan tadi. Berjalan di luar gunung, Feng Tianxing datang langsung ke rumah Laksamana, dan memegang tangan Yaza di depan semua iblis, dan berbicara dengan baik di rumah Laksamana. Dari hal-hal sepele sehari-hari hingga rencana besar dan keinginan besar, bisa dibilang tidak ada yang perlu dibicarakan. Ia bahkan mengancam akan melatih Yaza agar sesuai dengan target posisi Yaza. Adapun hadiah lainnya, itu tidak terlalu penting. Puluhan ribu keping sutra langsung mengosongkan persediaan Feng Tianxing. Alasan utamanya adalah benda ini tidak bisa digunakan untuk bertarung. Jika sutra saat ini tidak didukung oleh pasar gelap, itu akan menjadi kain yang tidak berguna sejak lama. Tidak peduli berapa banyak hadiahnya. Dikanonkan sebagai jenderal pertama di rumah Laksamana. Hanya sebuah gelar. Dia masih harus memilih iblis di bawahnya. Feng Tianxing tidak menghasilkan apa-apa, dan dia bahkan bisa menyebutnya melatih kemampuan Yaza. Kedua pahala ini sepertinya sangat berat, namun nyatanya tidak ada nilainya. Setidaknya tidak ada kerugian bagi Feng Tianxing. Hadiah yang murah hati, ditambah dengan percakapan ramah Feng Tianxing, dan menyembuhkan luka Yaza dengan tangannya sendiri. Perlakuan seperti itu langsung membuat Feng Tianxing merebut banyak hati. Setidaknya iblis di wilayah di bawah yurisdiksi mereka lebih aktif mendaftar ke akademi dan rumah Laksamana daripada sebelumnya. Feng Tianxing sangat sibuk berurusan dengan hasil pertempuran pertama di sini. Sementara di sisi lain, Avatar diam-diam telah tiba di yurisdiksi Laksamana Ming. Sejauh mata memandang, itu adalah tempat yang tandus dan berantakan, dan burung nasar yang mencoba mencari bangkai terus berputar-putar di langit. Semua ini membuat Avatar merasakan banyak emosi. Bahkan ras seperti ras iblis, lahir untuk berperang, pasti akan kalah dalam pertempuran. Pengorbanan tragis seperti itu tidak bisa dihindari. Sambil mendesah, Avatar itu masuk ke kota, dan pergi dari sisi lain dengan tangan kosong. Setan ada di mana-mana di kota, dan tidak ada yang hidup.